Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di pembelajaran 3 kita akan belajar makanan penting untuk kesehatan di halaman 70 sampai dengan 73. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, adik-adik, ini ada gambar makanan. Kalau kita lihat ini adalah 4 sehat 5 sempurna ya adik-adik. Ada daging-dagingan, telur, ayam ya, ada keju, tempe. Kemudian ini ada susu, ada sayur mayur, ada buah-buahan. Dan juga ini ada seperti ini singkong ya, ini singkong. Kemudian ini jagung ya. Dan tepung sagu serta nasi. Nah, ini adik-adik adalah 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Untuk makanan pokok misalnya ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan juga sagu. Ya. Nah, kemudian untuk lauk pauk biasanya ada daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan juga cumi. Untuk sayur-sayuran misalnya ada kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Nah, lalu buah-buahan juga misalnya ada jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Dan ada susu ya, susu bisa susu sapi atau susu kambing. Kemudian makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas 2 jenis ya adik-adik, ada protein hewani dan juga protein nabati. Untuk protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan juga telur. Kalau protein nabati adalah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe atau tahu. Vitamin terdapat banyak di sayur-sayuran dan buah-buahan. Untuk mineral ada banyak pada ikan, sayur, dan juga susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Nah, amati gambar berikut ya adik-adik, ada beberapa gambar, lalu kita akan diminta untuk mencentang atau beri tanda centang di makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari, lalu tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Ya, nah tuliskan pula alasannya di kotak sini ya. Kita mulai dari yang pertama. Ini adalah sayur mayur ya, buah-buahan ya. Ada papaya, belimbing, anggur, apel, rambutan, pisang, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk bagian ini kita akan centang karena ini adalah makanan yang menyehatkan, jadi boleh kita makan setiap hari ya. Nah, kita centang. Alasannya adalah ini adik-adik, buah-buahan sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Ini ya alasannya. Kemudian yang kedua ada gambar permen. Permen ini tidak ya, karena boleh sesekali saja karena kandungan gulanya itu tinggi. Tidak baik untuk kesehatan jika disantap atau dimakan setiap hari. Kemudian untuk es krim, ini juga seharusnya sesekali saja.
Ya, kalau lagi pengen boleh tapi jangan sering-sering, jangan setiap hari. Kenapa? Karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan, ya. Kemudian gambar berikutnya ada coklat. Coklat juga sama, ini hanya sesekali saja. Kenapa? Karena ini juga mengandung gula yang tinggi ya, jadi tidak baik untuk kesehatan. Lalu susu. Nah, ini susu boleh diminum setiap hari karena mengandung vitamin dan protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Dan lauk pauk. Nah, ini juga ya lauk pauk daging ya, lauk pauk dan daging sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Nah, buah-buahan dapat kita temukan dengan mudah ya adik-adik di pasar atau penjual buah yang ada di sekitar kita. Banyak pula petani yang melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Nah, melalui kegiatan pengembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Jadi, kita nggak perlu khawatir kehabisan buah-buahan ya adik-adik karena ada bapak tani yang melakukan perkembangbiakan untuk kita. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!